Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldiansa dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis instrumen tes untuk ujian akhir semester. Di sini saya akan menganalisis instrumen tes tentang memahami jenis-jenis gambar potongan dan aturan penggambarannya, dan instrumen non-tes juga tentang kepedulian siswa atau mahasiswa terhadap K3 dalam praktek kejuruan, dengan dosen pengampu Dr. Yan Arthur, SPD MPD. Disusun oleh saya sendiri, Muhammad Alianza. Yang pertama-tama di sini saya akan membacakan tentang definisi konseptual dan operasional tentang instrumen tes. Instrumen tes, evaluasi pembelajaran merupakan alat ukur yang dirancang secara sistematis untuk mengumpulkan informasi tentang pencapaian kompetensi peserta didik dalam konteks pembelajaran formal. Instrumen ini biasanya mengacu pada perangkat tes yang dibuat berdasarkan tujuan pembelajaran, standar kompetensi, dan indikator capaian hasil pembelajaran. Secara konseptual, instrumen tes berperan untuk mengukur sejauh mana peserta didik memahami materi pembelajaran, mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran, terus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pendidikan seperti remedial, penguatan, dan penggayaan materi. Terus ada menilai kompetensi kognitif, afektif, maupun psikomotorik sesuai ranah pembelajaran. Dan yang kedua ada definisi operasional, yang dimana definisi operasional ini digunakan adalah tes objektif pilihan ganda sebanyak 10 soal. Masing-masing memiliki 5 jawaban A, B, C, D, E dengan salah satu jawaban benar dan 4 pengecoh. Setiap butir soal dikembangkan dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap indikator pembelajaran, level kognitif, relevansi materi, keberagaman tingkat kesulitan. Instrumen ini diujikan kepada eh, 30 responden. Nah, sini ada data instrumen tes, yang dimana sebelumnya saya juga sudah membuat video tentang membuat instrumen tes. Di sini saya akan lihatkan kembali, yang dimana datanya ini sebagai berikut. Terus ada kisi-kisi, sama kisi-kisi ini saya ambil dari pembuatan tugas minggu lalu, yang dimana tentang membuat instrumen tes juga. Di sini ada apa aja yang harus, ada berapa soal, terus ada indikator level kognitifnya sama materi-materinya. Nah, di sini ada butir instrumen. Butir instrumen ini tentang soal-soal saya yang saya buat serta kunci jawabannya. Di sini saya di sini saya membuat 10 soal, dan di sini ada pensukaran butir instrumen juga. Yang berikut nilai akhir itu jumlah soal benar dibagi dengan jumlah keseluruhan soal dikali 100. Hanya seperti ini, 9/10 dikali 190. Dan sini ada hasil analisis geometrik saya, kurang lebih seperti ini ya. Dan hasil geometrik ini nanti kita pakai untuk analisis analisis instrumen. Ini ya udah ada banyak, ada reliability. Nah, selanjutnya ini saya akan membahas yang tadi saya bilang, geometrik ini dipakai untuk analisis instrumen. Yang pertama itu ada validitas. Validitasnya ini dalam analisis ini mengacu pada kemampuan suatu butir soal untuk secara akurat mengukur aspek yang dituju. Hal ini ditemukan dengan menghitung koefisien diskriminasi, yang merupakan korelasi poin biserial antar skor setiap butir soal dengan skor total tes. Sini ada kriterianya, dan kriteria validitas, yang dimana akan menjadi acuan hasil validitas butir tes saya. Di sini 1 sampai 10 soal saya. Di sini ada diskriminasinya itu ada 0,7 ribu sekian. Itu bisa dikatakan kategori validitasnya kuat karena di sini mengacu pada 600
sampai dengan 799. Untuk 8.579 ini sangat kuat dikarenakan dari 800 sampai 1000. Berikutnya sampai dengan 10 soal itu saya diskriminasinya menyentuh angka dari 7.000 sampai dengan 800. Yang dimana itu kategori validitasnya itu sangat kuat semua. Jadi dari hasil pembahasannya, dari 10 soal instrumen yang sudah saya buat, 9 diantaranya memiliki kategori validitas yang sangat kuat. Dan satu diantaranya memiliki kategori validitas kuat. Soal nomor 2 dan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termasuk dalam kategori validitas sangat kuat. Memiliki nilai diskriminasi 0,799 untuk soal nomor 1 masuk ke dalam kategori validitas kuat karena dari 600 sampai dengan 799. Selanjutnya ada rehabilitas. Di sini rehabilitas merupakan salah satu indikator penting dalam evaluasi kualitas instrumen penelitian yang menunjukkan sejauh mana alat ukur tersebut mampu memberikan hasil yang koefisien dan stabil dalam waktu ke waktu. Dalam berbagai jurnal ilmiah, rehabilitas sering didefinisikan sebagai tingkat keajegan suatu instrumen dalam mengukur konsep yang sama pada kondisi yang serupa. Mungkin di sini eh, ada kriteria rehabilitas menurut Suharsimi Arikunto. Sini kategori rehabilitasnya sangat tinggi, tinggi, cukup rendah, sangat rendah untuk yang akan kita pakai. Di sini metode Goodsman itu 0,9601 itu sangat tinggi. Terus ada koefisien alfa itu ada 0,9595 sangat tinggi juga. Dan Feld-Gilmer itu 0,9600 sangat tinggi juga. Dan Feld-Breinan 0,9598 sangat tinggi juga. Dan yang terakhir Raju beta itu 0,9595 sangat tinggi juga. Nah, reliabilitas instrumen tes berada pada 0,9595. Ini pada koefisien alfa dan laju beta. Terus terusnya dari hasil reliabilitas pada geometrik disimpulkan bahwa instrumen ini berada pada kategori yang sangat tinggi untuk mengukur kompetensi peserta. Secara umum, tes ini sudah memiliki tingkat reliabilitas yang sangat memadai. Hal ini menunjukkan konsistensi hasil tes yang sangat baik dalam mengukur kompetensi peserta sehingga menghasilkan data yang sangat akurat dan dapat diandalkan. Selanjutnya itu ada daya beda. Daya beda adalah indikator penting yang menunjukkan efektivitas sebuah soal dalam membedakan peserta tes berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Di sini ada kategori daya beda itu ada sangat baik, baik, cukup, jelek, tidak baik. Ini untuk koefisien korelasinya 0 sampai 0,70 sampai dengan 1 itu baik sekali. 0,40 sampai dengan 0,69 itu baik. 0,20 sampai dengan 0,39 itu cukup. 0,0 sampai dengan 0,19 itu jelek. Tidak baik itu yang hasilnya negatif. Dan di sini hasil geometrik saya kebetulan kategorinya baik sekali. Jadi semua pembedanya yang dimana berdasarkan hasil analisis daya pembedanya seluruh soal ditemukan dalam kategori baik sekali dalam membedakan tingkat kemampuan siswa. Semua soal yaitu 1 hingga 10 menunjukkan daya perbedaan yang baik. Hal ini dinilai sangat efektif dan mampu memperjelas perbedaan antara siswa yang paham dan tidak paham. Secara umum, semua soal dengan daya pembeda baik sekali ini sangat efektif dan tidak memerlukan perbaikan, sehingga dapat dipertahankan untuk meningkatkan akurasi penilaian kemampuan siswa melalui ujian. Saja ada fungsi distraktor, efektivitas pengecoh merujuk pada kemampuan distraktor untuk membingungkan peserta didik. Sini ada nomor butir soal saya, ada kunci jawaban, dan sini ada pengecoh berfungsi dan pengecoh yang tidak berfungsi. Bisa dilihat di tabel ini. Analisis pengecoh menunjukkan bahwa semua soal memiliki pengecoh yang secara
presial efektif dibuktikan pada fakta bahwa beberapa pilihan jawaban salah berhasil dipilih siswa, meskipun ada juga pilihan yang sama sekali tidak dipilih. Contohnya nomor satu, pengecohnya BDE berfungsi dengan baik, menunjukkan relativitasnya dengan menguji paham siswa. Namun, keberadaan pengecoh yang tidak dipilih sama sekali seperti C pada soal nomor satu, B pada soal nomor 2, E pada soal nomor 3, D pada soal nomor 4, E pada soal nomor 5, serta A pada soal 6, 7, 8, 9, 10. Mengidentifikasi bahwa pilihan tersebut kurang relevan atau terlalu mudah diidentifikasi sebagai salah. Oleh karena itu, soal-soal ini memerlukan revisi agar lebih matang dari semua pengecoh dapat berfungsi secara optimal. Di sini ada tingkat kesungkaran. Tingkat kesungkaran ini ada patokannya ya atau indikator kuncinya. Yang pertama ini tingkat kesungkaran ada sungkar, sedang, mudah. 0 sampai dengan 0,30 itu sungkar. 0,31 sampai 70 itu sedang, 0,71 sampai 1 itu mudah. Sini ada nomor soal saya, kunci jawaban, proporsi benar, dan status. Dalam tingkat kesengkaran ini, soal-soal saya ini memiliki status sedang. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak menyentuh sampai dengan 0,70 atau tidak menyentuh 0,70 yang bisa dibilang mudah dan tidak menyentuh di bawah 0,31 yang dibilang sukar. Selanjutnya itu ada instrumen non-test, di mana di sini saya juga akan menganalisis instrumen non-test dengan aplikasi geometrik juga. Yang pertama saya akan memberitahu variabel non-test saya, itu kepedulian siswa dan mahasiswa terhadap K3 dalam praktek kejuruan. Di sini skala dan jumlah butirnya yaitu 10 menggunakan skala Likert. Definisi konseptualnya itu sudah pernah saya jelaskan juga sebelumnya di tugas sebelumnya. Di sini konsep aktualnya itu kepedulian siswa dan mahasiswa terhadap keselamatan kerja, praktek kejuruan didefinisi sebagai sikap dan perhatian individu terhadap upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit kerja serta pemeliharaan lingkungan praktik yang aman dan sehat. Di sini ada definisi opsionalnya itu kepedulian siswa memahami K3 dalam praktek kejuruan dan diukur menggunakan instrumen non-test berupa kuesioner skala Likert. Dan ini ada kisi-kisinya, sudah pernah saya berikan juga. Di sini ada butir-butir instrumen non-testnya, sama sudah pernah saya berikan. Ini keterangan skornya, kategori kepuasannya. Nah, di sini ada hasil analisis geometrik ini yang akan kita pakai untuk menganalisis instrumen. Pada instrumen non-test ini yang akan dianalisis itu cuma ada dua, validitas sama reliabilitas. Karena kan tidak bisa untuk menganalisis yang lainnya mungkin. Kurang lebih seperti itu. Sini validitasnya dalam instrumen non-test mengacu pada sejauh mana instrumen tersebut benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Di sini ada kategori validitas dan nilai koefisien validitas. Bisa dilihat teman-teman. Dan dari soal non-test yang saya buat, kebanyakan untuk rendah itu ada di nomor 1, 2, 3, dan 7. 1, 2, 5, dan 7. Yang dimana nilai skornya itu 0,3887, 0,3911, 0,2411, 0,2157. Ini mengacu pada rendah karena 0,2 sampai dengan 0,399. Selanjutnya kategori kuat. Kuat ini 0,600 sampai dengan 0,799. Ada di nomor 3, 4, dan 8. Dengan skor 0,6386 serta 0,6202 dan 0,0751. Sangat rendahnya ada di nomor 6, 9, serta 10. Sini ada yang min juga dan juga ada yang normal yaitu 1961. Itu masuk kategori sangat rendah. Jadi di sini ada reliabilitas selanjutnya. Reliabilitas mengukur sejauh mana instrumennya memberikan hasil yang konsisten dalam pengukuran.
Ini kategorinya, bisa kita lihat. Dan ini akan menjadi acuan ini. Di sini kategorinya dalam soal-soal saya non-tes ini ya sama rata yaitu cukup dikarenakan tidak ada yang lebih dari 699 dan tidak ada yang kurang dari 0,400. Mungkin itu saja analisis dari tugas saya menggunakan geometrik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.